Bisa kan mulai nih? Bisa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil kelas yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas bimbingannya lah sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan umatnya sehingga mengenal yang hak dan yang batil. Anak-anakku dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan dalam kaitannya dengan kegiatan kita yang hampir sudah di penghujung 1 tahun kalian belajar di kelas yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama saya ingin menggarisbawahi yaitu kita sorot kelas 9 dulu yang waktunya tinggal beberapa hari di sekolah kita ini, dan mudah-mudahan semuanya bernasib baik. Nah, yang kelas 9 yang jumlahnya kurang lebih 183 itu yang sudah di DNT, daftar nominasi tetap peserta ujian sekolah berbasis digital. Ini yang perlu kalian camkan, bahwa sekolah kita ini ya tidak kalah dengan sekolah yang lain baik di kota. Kalau saya perhatikan di SMP di sekitar Pringgabaya belum melaksanakan seperti kita ini dengan sistem digital itu, tapi kita sudah terbiasa, sudah 1 tahun ini. Nah, ini sinilah kebanggaan kita di sini, berkat jerih payah pemikiran Bapak Ibu gurunya di sekolah kita ini. Nah, untuk kelas 9 yang akan mengikuti ujian akhir besok pada tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei 2021. Berarti kalian mengikuti ujian sekolah berbasis digital ini selama 10 hari. Nah, untuk itu mulai dari tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei kalian mengikuti evaluasi ujian akhir selama 10 hari ya, setiap hari 1 mata pelajaran. Nah, untuk itu mudah-mudahan yang kelas 9 anak-anakku yang hebat, baik laki yang perempuan, bukan saja bapak gurunya hebat, tetapi kalian juga hebat ya. Sekarang sistem hebat, kalian juga hebat, itulah. Nah, untuk itu mudah-mudahan semuanya hadir hari ini. Untuk itu saya umpan balik sama kalian, ada enggak yang tidak hadir? Ada enggak teman yang tidak hadir? Tidak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, yang perlu kita yaitu kerjasama supaya temannya itu hadir. Artinya supaya aktivitas kalian selama 3 tahun di sini dikorbankan hanya 1 hari selama kegiatan pelaksanaan ujian sekolah itu. Sayang ya,
pengorbanan kalian. 3 tahun kalian di sini kok dikorbankan dengan hanya 1 kali atau tidak masuk selama kegiatan ujian ini. Tidak mungkin kalian diberikan ijazah tidak ikuti ujian akhir itu nah. Untuk itu dimohon sama kalian, terutama kelas 9, ya, kalau ada tetangganya, temannya yang sama-sama kelas 9, barangkali temannya itu keenakan tidur bulan puasa barangkali itu nanti. Karena tidur bulan puasa itu luar biasa. Karena malamnya kalian itu rata-rata pasti begadang malamnya itu. Apalagi sekarang media sosial Masya Allah, nggak tahu jam 3 atau jam 2 itu. Nah ini baik sekali bagi kelas 9, tolong kerjasamanya, ingatkan temannya yang tidak masuk. Jangan dikorbankan dengan beberapa hari, dengan aktivitas kegiatan kalian itu selama 3 tahun dikorbankan dengan yaitu tidak masuk, tidak mengikuti ujian itu. Jadi, nah untuk itu nanti barangkali ya ini kita minta tolong kerjasama Bapak Wakil Kepala Sekolah, urusan humas, minta tolong nanti diumumkan lewat musola atau lewat masjid. Misalnya kita di sini basis siswa yang paling besar di sini itu adalah di Desa Sintalanguna. Itu basis siswa yang paling banyak. Sehingga kita minta tolong ya diinformasikan lewat masjid supaya orang tua wali itu tahu kalian itu akan mengikuti ujian akhir itu, supaya ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Memang itu yang sangat-sangat kita harapkan, kerjasama orang tua itu. Terutama mengingatkan kalian, siapa tahu di antara kalian yang kelas 9 itu ada yang terlena dengan tidurnya itu. Apalagi sekarang bulan puasa, kita nggak tahu. Ya seperti apa itu, barangkali seperti itu juga, tetapi ingat bahwa itu adalah kewajiban kami selaku guru. Inilah yang sekali kaitannya dengan ujian sekolah ini. Jangan kalian remehkan, karena ujian ini adalah sangat-sangat menentukan. Dan tidak kalah pentingnya ya, karena belajar kalian itu hanya setengah hari atau setengah apa namanya itu, belajar secara bergiliran, waktunya sangat sedikit benar. Nah untuk itu diminta sama kalian semua, baik laki perempuan, untuk belajar mandiri, buka bukunya di rumah ya. Nah berbeda dengan teman kalian yang perempuan. Kalau yang perempuan ya insya Allah ya, kita yakin sama teman yang perempuan ya, mereka itu tekun, tidak seperti yang laki ya, termasuk Pak Guru juga kan laki begitu. Memang rata-rata kita yang laki itu malasnya minta ampun itu lah. Waktu itu untuk menjawab kegiatan kalian ini, silakan lakukan aktivitas yang namanya kegiatan mandiri atau belajar mandiri itu sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan tak kalah pentingnya juga, karena kalian ujian itu tidak menggunakan kertas, dengan digital atau dengan online. Nah terkait dengan mata pelajaran yang menghitung, misalnya matematika dan IPA, tolong bawa alat tulis minimal bolpen atau pensil ya. Jangan kesini pakai jangan kesini itu hanya tangan kosong, bawa bolpen atau pensil yang akan difungsikan nanti pada mata pelajaran IPA dan matematika yang kaitannya dengan menghitung itu. Jangan kalian menjawab yaitu spekulasi antara benar dan salah. Pastikan dia, karena itu yang IPA dengan matematika itu adalah ilmu pasti nah. Ya, itulah ilmu pasti jawabannya itu. Nah untuk itu bawa buku bawa bolpen atau pensil, nanti kertas orang-orangnya disiapkan di sekolah. Itulah. Nah yang berikutnya kaitannya dengan protokol kesehatan.
protokol kesehatan ini karena kita masih dalam kondisi atau dalam pandemi, mari kita ikuti saran pemerintah. Jangan sampai kita lawan saran pemerintah itu. Minimal menggunakan masker, terutama kelas 9. Karena praktisi-praktisi pendidikan dari kabupaten pada hari Senin, Selasa, Rabu, insya Allah beliau akan datang di sekolah kita. Sehingga Pak Guru sudah di WA, sudah diinformasikan, tolong perhatikan protokol kesehatan. Dan yang laki, perempuan, terutama kelas 9, jangan sampai tidak memakai atau menggunakan masker. Minimal masker, ya, semuanya. Laki, perempuan, kalau ada tidak membawa masker, terpaksa kami suruh kembali dulu, ambil maskernya besok. Karena praktisi atau pejabat-pejabat dari kabupaten, terutama kaitannya dengan protokol kesehatan ini, akan berkunjung ke sekolah kita, ya, karena kita melakukan kegiatan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini seperti Pak Guru katakan tadi, yaitu selama 10 hari. Nah, berikutnya terkait dengan kelas 9, karena kelas 9 ini, ya, rencananya, ya, untuk pengumumannya itu insya Allah kalau udah akhir Mei, mungkin awal Juni pengumumannya. Dan nanti kita tunggu, yaitu ada pertemuan Bapak Guru di tingkat kabupaten, mungkin kapan mungkin minggu besok Pak Guru akan ada pertemuan di kabupaten untuk menyampaikan tentang kapan pengumuman ini. Tetapi insya Allah pengumumannya pada akhir Mei dan pasti pada awal Juni. Nah, untuk itu bagi kelas 9 yang sudah meminjam buku perpustakaan, mohon supaya dikembalikan ke masing Bapak Guru. Atau kalau kalian langsung minjam di perpustakaan, silakan kembalikan ke petugas perpustakaan, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Kalau sudah dikembalikan bukunya, jika kalian berhasil mendapat ijazahnya itu akan ditahan nanti. Itulah, dimohon supaya buku paket yang sudah dipinjam itu dikembalikan. Nah, kaitannya dengan pengumuman kelas 9, karena kalian itu adalah kelas akhir yang akan tamat, bahwa setiap siswa yang menamatkan pendidikan dan suatu sekolah pasti diadakan perpisahan. Kalau tahun yang kemarin tidak sempat mengadakan perpisahan karena apa? Karena sedang-sedangnya pandemi itu. Kalau sekarang barangkali bisa. Nah, itu tunggu informasi nanti setelah Bapak Guru melakukan kegiatan pertemuan atau rapat dulu. Kelas 9 apakah kita adakan perpisahan di dalam ataukah perpisahan di luar? Mau perpisahan di dalam atau di luar? Betul enggak? Oke, kita tunggu nanti pertemuan Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan kita bisa diwujudkan. Ya, itulah yang kelas 9. Nah, sekali pertama, buku paket tolong dikembalikan yang sudah minjam, baik di perpustakaan, baik buat Bapak Ibu Gurunya maupun langsung di petugas perpustakaan. Ya, nah itu kepada kelas 9 dapat saya simpulkan yang pertama, bahwa ujian sekolah akan dilaksanakan pada hari Senin lusa pada tanggal 26 sampai dengan 7 Mei 2021 selama 10 hari lah. Berarti kita selesai hari Jumat nanti, ya, selama 10 hari, 1 hari 1 mapel, supaya bisa kalian itu tidak terlalu berat lah, yaitu menghadapi pelajaran itu. Yang kedua, kaitannya dengan ujian sekolah digital ini, ya, jika ada di antara temannya yang jarang masuk, tolong diingatkan, dan nanti akan disampaikan, diinformasikan lewat masyarakat, baik di musola atau di masjid. Kita mohon Bapak Wakil Kepala Sekolah, urusan humas,
untuk menyampaikannya. Mungkin nanti di tetangga kita minta tolong siapa kira-kira guru di sana. Kalau di Suntalangu, karena Suntalangu basis siswa paling banyak, mungkin kita minta tolong sama Bapak Ustadz Dr. Sapri. Itulah yang akan menyampaikannya. Nah, yang berikutnya tentang pengumuman bahwa kelas 9 misalnya pengumumannya akhir Mei dan awal Juni. Tetapi ini Pak Guru akan mengikuti pertemuan tingkat kabupaten, nanti diinformasikan lewat WA. Ya. Nah, yang berikutnya yaitu buku perpustakaan, tolong dikembalikan. Ya. Dan yang terakhir tentang perpisahan kelas 9, tadi kalian semua minta supaya perpisahannya di luar, mudah-mudahan bisa terpenuhi nanti. Itulah. Ya. Nah, ini baru kelas 9. Nah, sekarang saya yaitu soroti yang kelas 7-8 yang mengikuti selama 1 minggu, yaitu kegiatan pesantren Ramadan. Ya, saya sampaikan terima kasih pada anak-anakku kelas 7 dan 8 yang sedang mengikuti ini, dan hari ini adalah hari terakhir. Ya, tetapi sudah saya informasikan kemarin hanya berapa orang saja yang menggunakan pakaian muslim itu. Yang perempuan barangkali sudah 90%. Nah, kalau kita perhatikan jumlah kalian itu kok minim sekali ini. Ya, kok kurang sekali. Ya, kalau yang perempuannya banyak. Karena kalian itu jumlah kalian itu ada 12 kelas. Ada 12 kelas, 13 kelas. Kalau kelas 8 ada 7 kelas, rombongan Robel. Kalau kelas 7 ada 7 kelas. Kalau kita kalikan 31 kali 13, berapa jumlah kalian itu sebenarnya? Lebih dari 400-an dia kena. Ini yang lagi berapa jumlahnya? Ya, ini nggak sampai setengah yang laki, karena masuk kalian tuh bergulir. Bergulir Pak ya? Bergulir kan satu sekarang. Yang perempuan banyak sekali ini. Dan yang berikutnya yang kelas 7-8, ya katanya dengan kegiatan pembelajaran. Bahwa seminggu ini sudah kalian itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran, kita ganti dengan pesantren Ramadan ini. Dan diisi dengan kegiatan-kegiatan lomba. Namun perlu saya garis bawahi tentang lomba. Hanya beberapa orang yang peserta itu sudah mendaftar, sudah didaftar semua wali kelasnya, tidak datang. Padahal itu sudah menjanjikan walaupun jumlahnya sedikit gitu ya. Ini untuk melatih mental kalian. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang itu. Nah, inilah dari tadi. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kelas 8, kelas 7-8, karena kelas 9 akan mengikuti ujian sekolah berbasis digital, maka supaya kelas 9 itu tidak terganggu, maka kalian melakukan BDR selama 10 hari itu. Apa itu BDR? Apa BDR? Libur kalian belajar di rumah, bukan libur namanya cuma. Karena kita sudah biasa melakukan BDR itu. Belajar di rumah, belajar dari rumah. Iya. Bukan PTM, pembelajaran tatap muka. Kalau ini ke PTM kita, pembelajaran tatap muka dan waktu yang sedikit itu. Nah, untuk kelas 7-8, bahwa selama 10 hari kalian BDR, belajar di rumah saja, karena kita akan layani khusus kelas 9. Nah, kaitannya dengan belajar di rumah ini, bahwa kelas 9 akan selesai pada tanggal 7 Mei, maka kalian itu pada tanggal 8 Mei itu kalian datang ke sekolah pada hari Sabtu. Berikut 8, 9 berarti 10 dengan 11 Mei kalian
masuk di sekolah, itu PTM. Nah setelah itu sesuai dengan kalender tanggal 12 sampai seterusnya itu menyambut hari raya Idul Fitri. Kembali lagi belajar di rumah. Nah, kegiatan semester atau pas penilaian akhir semester kelas 7-8 insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni 2021. Berarti kegiatan belajar kelas 7-8 itu sudah hampir tidak ada. Nah sekarang makanya kembali ke Bapak Ibu Guru pengaku mata pelajaran itu. Bagaimana caranya? Memang ya berdasarkan informasi kelas 7-8 itu sekolah lain ada yang diliburkan, ada yang tidak diliburkan. Tetapi kita liburkan. Karena ini adalah merdeka belajar. Ya, berbasis berbasis sekolah itu. Nanti itu lagi sekali kelas 7-8 perhatikan halo ya sudah jelas kelas 7-8 bahwa kegiatan belajar kalian setelah kelas 9 selesai ujian sekolah kalian masuk pada tanggal 8, 10, 11 nanti kita lihat yaitu kalender pendidikan juga kalender nasional. Kalau tidak salah tanggal 12 kita mulai libur kita untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Setelah itu baru masuk hanya berapa hari lagi. Setelah itu tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni 2021 kalian mengikuti evaluasi atau mengikuti tes penilaian akhir semester itu. Maka itu kepada anak kelas 7-8 dimohon kesadarannya di BDR nanti jangan kalian BDR yaitu tidak memperhatikan yaitu pelajaran-pelajarannya. Tolong sambil dibuka pelajarannya sambil melakukan kegiatan yang lain. Serasa demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak Gurunya.